Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Langit semakin mendung sore itu. Air hujan sudah selesai membasahi tanah. Aku berjalan perlahan, menghindari genangan-genangan air yang terlihat seolah-olah jebakan ranjau yang tak boleh aku injak. Dengan membawa mangkok berisi sayur di atas kedua tanganku, aku bersenandung riang, berjalan menuju rumah uakku. Sore itu sehabis hujan, ibu menyuruhku mengantarkan sayur ke rumah uakku yang jaraknya tidak terlalu jauh. Aku hanya melewati kebun saja. Aku menatap sekeliling begitu sepi. Mungkin karena hujan, jadi orang-orang enggan untuk keluar rumah. Daerah tempat tinggalku adalah sebuah perkampungan di selatan Pulau Jawa, sebelah barat. Di sini aku tumbuh dan bermain dengan saudara-saudaraku. Jarak antar rumah masih berjauhan, belum ramai rumah-rumah. Waktu itu tahun 2007, aku masih berumur 11 tahun. Aku masih terus berjalan dengan pelan, karena aku takut menumpahkan sayur yang di dalam mangkok ini. Terlebih ibu akan lebih marah jika pakaianku lebih kotor, karena cipratan lumpur dan genangan air. Tak lama aku sudah sampai di gerbang rumah uakku. Rumah ini adalah rumah terbesar kala itu di sekitar kampung. Rumah yang berpagar tinggi dan isi rumah yang luas dibandingkan dengan rumah di sekitarnya. Aku pun masuk ke halaman depan rumah uak. Lita, namanya Lita, kakak sepupu perempuanku, yang kala itu sudah lulus sekolah menengah atas. Parasnya sangat cantik dan jelita. Badannya yang mungil dengan wajah ayu serta rambut panjang hitamnya seolah membuat wajah kecilnya semakin membuatnya lebih imut. Lita pun menjadi primadona di kampung ini. Banyak laki-laki yang ingin sekali menjalin cinta dengannya. Tapi itu bukan perkara mudah. Lita bukan gadis yang mudah untuk membuka hatinya kepada sembarangan pria. Dia sangat berhati-hati untuk memilih teman kencan kala itu. Aku sering menjadi objek curhatannya karena aku lebih sering menghabiskan waktuku di rumah uak jika sepulang sekolah. Aku sering menginap juga. Umurku 6 tahun lebih muda dari Lita. Bawa apa, Dek? Ini sayur dari mama, disuruh dikasih ke uak. Setelah itu aku pun masuk bersama Lita ke dalam rumahnya dan menemui uak perempuanku. Di dalam sana terlihat uakku duduk sambil memegang gelas di lengan kirinya dengan selimut memeluk tubuhnya yang sedari tadi terlihat menggigil. Ternyata uak sedang sakit. Ia baru saja selesai meminum obatnya dan bergegas akan pergi beristirahat kembali. Saat bangun dari duduknya, ia melihatku datang dan langsung memanggilku. Kamu bawa apa, Dek? Ini, Wak, aku bawa sayur dari mama. Aduh, ngerepotin bibi atuh ya. Aku melihat sekeliling sembari duduk menikmati cemilan yang ada di meja ruang tamu. Aku pun mulai berjalan menuju ruangan yang biasa digunakan bermain game ketika aku berada di rumah uak. Okta adalah adik Lita yang umurnya lebih tua dariku 4 tahun. Kami sering menghabiskan waktu dengan bermain game di sini. Niatku hari ini ingin bermain game dengan Okta. Tapi Okta sedang tidak di rumah. Jadi aku putuskan untuk bermain sendiri saja. Waktu menunjukkan pukul 18.30. Aku belum sholat maghrib. Aku langsung bergegas mengambil air wudhu ke kamar mandi. Tiba-tiba pintu rumah uak diketuk dengan keras dan memanggil nama uak perempuanku. Aku tersentak kaget dan langsung pergi ke kamar uak perempuanku. Wak, bangun Wak, di luar ada yang manggil. Kataku sembari menggoyang-goyangkan badan uak yang sedari tadi berbaring lemas. Lita yang sepertinya mendengar suara itu juga lekas berlari menuju pintu depan rumah. Bingung.
Lita melihat kerumunan orang menggotong seseorang yang tidak lain adalah bapaknya, yaitu uak laki-lakiku. Di situ terdengar teriakan Lita yang membuatku langsung berlari ke arah rumah dan meninggalkan uak perempuanku yang masih belum terbangun. "Bapak!" teriak Lita dengan kaki yang bergetar hebat. Aku melihat uak laki-lakiku tergolek tak berdaya, terlihat sangat lemah dan pucat. Aku tidak mengerti apa yang terjadi dengan uakku itu. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap salah satu pemuda. "Pak Yadi sudah meninggal, Neng," ucap salah satu warga. Petir seperti menyambar Lita. Dia menjerit-jerit tidak karuan, menangis hebat tanpa menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Aku hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata pun. Aku pegangi Lita yang sedari tadi meronta-ronta. Aku hanya memandanginya saja, hingga petir pun mengeluarkan suaranya dengan keras. Suara keras menggema dari arah luar bercampur dengan suara derasnya suara hujan. Seorang anak laki-laki basah kuyup memaksa menembus kerumunan warga yang sedari tadi berdatangan. Okta tak kalah histeris melihat bapaknya sudah tak lagi bernyawa. Tangisannya tak kalah hebat. Aku tak sanggup lagi memandangi momen buruk seperti ini. Uakku seperti bapak kandungku sendiri. Aku tidak bisa melupakan kebaikannya padaku. Tak lama semua saudaraku pun berdatangan, termasuk kedua orang tuaku. Esok harinya, kami memakamkan uak di pemakaman pribadi keluarga kami yang letaknya di halaman rumahku. Bapakku mempunyai rumah dengan halaman yang lumayan luas, sekaligus pemakaman pribadi yang hanya diisi oleh keluarga kami saja. Kakek nenek, sepupuku, kakak laki-lakiku sudah terlebih dahulu menempati pemakaman itu. Sekarang uak laki-lakiku yang sangat aku hormati menempati tempat itu pula. Kasihan ya Pak Yadi sama keluarganya. Iya, katanya kena serangan jantung ya pas ngelayat ke rumah Pak Amin. Bener Bu, tapi katanya ya, ini mah katanya si almarhum Pak Yadi bercanda mencoba tidur di alas kain yang di atasnya kain kafan almarhum Pak Amin. Astagfirullahaladzim, masa iya Bu? Iya benar, kata orang itu juga. Aku yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam dan memandang lirih ketika tanah mulai dimasukkan ke liang lahat, tanda akan mengakhiri pemakaman ini. Hari ke hari berlalu terasa sangat lamban. Rumor ketulah yang terjadi pada Pak Yadi, uakku, ternyata menyebar sampai ke kampung lain. Mereka membicarakan hal ini dari mulut ke mulut. Keluarga kami tidak terlalu menghiraukan omongan orang lain. Kami hanya berpikir positif saja. Tidak perlu membicarakan hal yang sama sekali tidak terbukti. Itu hanya kebetulan saja, pikirku. Beberapa tahun kemudian, aku tidak mempunyai kegiatan apapun. Hanya terbaring lesu di atas kasur yang sengaja ditaruh di ruang tamu, yang menyambung dengan ruang menonton televisi. Di luar gerimis, seolah mencegahku untuk enggan bermain di luar rumah. Aku memandang, melihat rumah besar itu masih berdiri kokoh di balik kebun sebelah halaman rumahku. Ya, rumah uakku. Rumah itu terasa berbeda sekarang. Aku merasakan perbedaan yang sangat tentang rumah itu. Hingga tak sadar aku memakai sandal dan berjalan menuju rumah itu, memainkan ilalang yang tumbuh di sepanjang jalan menuju rumah uak. Aku memainkan jemariku seolah sedang memetik harpa. Dari kejauhan kulihat Lita melambaikan tangannya, pertanda dia menyuruhku menghampirinya. Aku pun bergegas berlari. Ia masih saja cantik dengan rambutnya yang dipotong sebahu. Tidak ada perubahan yang berarti dalam diri Lita. Hanya saja dia terkadang terlihat murung. Kesini Dek, cepetan. Aku menghampirinya dengan senyum lebar. Aku tahu apa yang akan ia bicarakan. Iya, ada apa Teh? Malam ini nginep ya di rumah, Teteh sendirian. Kenapa? Wak kemana? Kak Okta? Kataku bingung. Lita hanya menjawab jika Uak dan Okta pergi ke kota B, kampung halaman Uak perempuanku. Aku pun seharian bermain game di rumah Uak,
ditemani Lita yang sama bermain game kesukaannya juga waktu itu. Hingga kami terlalu fokus, tidak terasa langit sudah mulai gelap. Kami pun memutuskan untuk pergi sholat. Setelah sholat kami berdua memutuskan untuk masak nasi goreng kala itu. Aku memang terbiasa dengan Lita yang melakukan hal ini. Ketika kami sedang memasak, terdengar sayup dari arah pintu depan. Lita sontak berjalan menuju pintu depan. Ak Jajang, ada perlu apa ya? Tanya Lita. Neng, kebetulan si ibu ada. Ucap pemuda tanggung dengan kulit coklat dan badan kurus berdiri tegak di depan pintu rumah. Si ibu nggak ada, lagi keluar kota, Ak. Oh gitu, nggak kenapa-napa. Sebenarnya perlunya sih sama Neng Lita. Iya, mau apa ya? Di temaram halaman rumah, seseorang berjalan mendekat ke teras dan menghampiri Lita dan Jajang di depan pintu rumah. Iya, ini teman saya. Terang Jajang sedikit malu. Seorang laki-laki yang kira-kira umurnya tidak terlalu jauh dengan Jajang. Dengan badan tinggi tegap, berbadan gempal. Kepalanya botak dengan wajah yang tegas. Tiba-tiba tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang salah satunya terdapat kawat yang disinyalir adalah gigi palsu itu. Tiba-tiba bicara. Iya teh, nama saya Alan. Lirih laki-laki itu memperkenalkan diri. Lita hanya tersenyum sedikit dan memperkenalkan namanya dan kemudian hanya terdiam. Dalam bayangannya terfikirkan negatif tentang laki-laki yang wajahnya saja baru dia lihat pertama kali. Lita tidak mendapatkan momen baik ketika melihat wajah laki-laki itu. Terus teh, ucap Jajang seraya menyentuh bau Lita. Iya, silakan masuk ke dalam. Setelah aku selesai memasak, saking penasarannya, aku berpura-pura berjalan ke depan hanya untuk mengobati rasa penasaranku. Saat setengah jalan di dekat lemari tinggi besar yang memisahkan ruang tamu dan ruang tengah, aku mendengar perkataan yang sepertinya keluar dari mulut laki-laki itu. Aku tuh suka sama Neng Lita, cinta. Kata laki-laki itu yang terdengar sedikit tertawa di akhir kalimatnya. Tak ada jawaban yang kudengar dari mulut Lita. Aku pun melanjutkan jalanku hingga saat melewati ruang tamu yang dimana Lita dan laki-laki itu sedang duduk di sofa. Lita memanggilku. Dek, mau kemana? Aku menengok sedikit ke arah Lita, hingga kusadari wajah dari laki-laki itu tak terlihat bersahabat. Seolah-olah dalam hatinya hanya ada kebencian. Serem amat, ucapku dalam hati. Mau ke warung teh, beli tomat sebentar. Aku berhenti sejenak di teras sambil mengelus dada. Aduh, itu kok wajah gitu banget ucapku dalam hati. Hingga sebuah tangan menepuk bahuku dari belakang yang membuatku kaget setengah mati. Dek. Aku hampir setengah berteriak dan membalikkan badanku. Apa sih Ak Jajang? Ngagetin aja. Jajang hanya tertawa, kemudian masuk ke dalam rumah. Aku yang pura-pura tadi akhirnya ikut masuk lagi ke dalam rumah dan melewati Lita yang masih terduduk. Terlihat jelas kejijihan di wajah Lita. Wajahnya hampir tidak memperlihatkan rasa senang. Aku pun duduk di ruang tengah dengan menyalakan TV. Beberapa menit kemudian, Lita berlari dari arah ruang tamu dan langsung duduk di sebelahku. Dan ternyata Jajang dan laki-laki itu sudah pulang. Dek, Teteh mah jijik sama cowok itu. Iya, tadi denger juga kok. Lita terlihat kesal melihat ekspresiku dan meluapkan kejijihannya terhadap laki-laki itu yang menurut Lita itu jelek dan tidak ramah. Hari-hari berlalu, laki-laki itu semakin sering menghampiri Lita. Lita tidak ada pilihan lain selain tetap mempersilahkan Alan masuk ke rumah. Hingga suatu malam, uakku memarahi Lita karena tetap menerima Alan masuk ke rumahnya. Meskipun terkadang Lita berpura-pura tidak ada di rumah, atau sedang sakit, atau sengaja menerimanya, tetapi Lita berada di dalam kamar, sedangkan Alan duduk sendiri di ruang tamu. Aku yang kala itu ada di sana pun hanya bersikap cuek terhadap Alan, yang terlihat sangat bahagia sepertinya.
Lita juga sebenarnya risih kepada Alan, karena semakin lama malah semakin merasa jika dia bebas untuk pergi ke rumah Lita, hingga menimbulkan kebencian yang teramat dari dalam diri Lita terhadap Alan. Lita pun memberanikan diri untuk berbicara langsung kepada Alan. "Maaf Kang, mulai sekarang gak perlu kesini lagi ya. Lita gak suka sama kamu, jadi jangan kesini lagi ya." Jelas Lita lugas. "Kenapa atuh? Alan tuh suka sama Lita yang imut, cantik, dan kulitnya putih," jawab Alan sedikit kesal. Tanpa berbicara lagi, Lita langsung pergi, meninggalkan Alan yang kala itu terlihat sangat kesal sekali. Berhari-hari Alan tidak pernah lagi menghampiri rumah Lita. Hanya sesekali saja aku melihat Alan pernah lewat di jalan depan rumah Lita, mengendarai sepeda motor. Suatu malam, aku menginap di rumah Lita. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Suasana rumah sangat sepi karena semua orang sedang tidur. Aku tidur di kamar Okta yang memang biasanya aku tidur di sana jika menginap. Tentunya kalau Okta menginap di rumah temannya. Lita tidur di kamarnya, begitupun Uwa. Ketika itu aku hampir jatuh dalam tidur yang lelap dan tiba-tiba terbangun. Terdengar suara anjing kencang sekali, diikuti suara cekikikan seorang wanita yang tak kalah nyaring dari suara anjing itu. Aku sontak loncat dari ranjang, membuka pintu dan berlari menuju kamar Uwaku. Kulihat pintunya terbuka sedikit dan terlihat Lita sudah ada di pelukan Uwa. Aku pun memaksa masuk ke dalam pelukan Uwaku, hingga Uwaku memeluk kami berdua malam itu. Lirih suara anjing dan wanita yang kita anggap kuntilanak itu terdengar, kadang menjauh, kadang sangat dekat. Tak hanya itu, suara anak ayam membuat suasana malam itu semakin mencekam. Pelukan kami semakin kuat hingga kami tertidur dan bangun pada esok pagi. Besoknya ramai sekali orang-orang membicarakan suara anjing dan kuntilanak itu. Ternyata banyak tetangga lain yang mendengar suara yang sama dengan yang kami dengar malam itu. Ada juga seorang wanita menangis hebat di kamarnya karena mendengar suara itu. Waktu itu ketika aku sedang serius main game dan lampu yang sengaja aku matikan, tiba-tiba pintu ruangan itu membuka perlahan. Dalam kegelapan yang hanya mengandalkan cahaya dari layar, masuklah dua orang ke ruangan. Karena ruangannya tidak terlalu luas, aku kaget tetapi tetap diam. Aku melihat Lita dicumbui oleh Alan. Sesekali mereka tertawa lirih sambil berciuman dan berpelukan. Aku masih saja terdiam, wajahku menatap kosong dan tanganku menggenggam stick game dengan erat. Apa aku tidak salah lihat? Dan apa mereka tidak melihatku ada di sini? Bukan itu yang penting. Tapi kenapa Lita mau dengan laki-laki yang membuat ia jijik? Pikirku dalam hati. Beberapa menit mereka bermesraan di sebelahku. Aku masih saja membeku. Terkadang aku melirik pelan, melihat wajah Alan yang terlihat sangat senang dalam kegelapan dan tersenyum dengan gigi khasnya, hingga mereka kemudian pergi keluar. Aku hanya bisa bergumam dalam hati, memikirkan hal itu. Aku tidak berani membicarakan itu kepada orang lain, meskipun kepada uwaku waktu itu. Setiap hari Alan semakin sering datang ke rumah uwaku dan disambut bahagia oleh Lita. Mereka sering mengobrol dan bercanda layaknya sepasang kekasih yang baru saja jadian. Atau seperti seorang gadis yang baru dinikahi oleh laki-laki pujaannya. Tapi entah kenapa, setiap Alan berada di rumah itu, aku merasakan suasana yang tidak membuatku nyaman. Aku lebih sering merasakan kepanasan. Begitupun uwaku yang sering mengeluh kegerahan. Padahal biasanya tidak seperti itu. Dan seringkali di beberapa titik rumah, aku merasakan merinding yang teramat. Hingga kami merasa ada yang memperhatikan dari jauh. Semakin lama kami sudah merasa tidak peduli lagi kepada Lita yang sepertinya tergila-gila kepada Alan. Aku mencoba berbicara pun sepertinya percuma. Kenapa sikapnya berubah seperti itu? Bukannya Lita sangat membenci Alan? Entah apa saja yang mereka lakukan di rumah ini. Karena hanya sore dan malam saja aku berada di rumah ini.
Aku tidak tahu menahu mereka melakukan apa. Hingga aku merasa ada hal yang tak wajar yang terjadi pada Lita. Dia sudah sering jarang sholat dan mengaji. Meskipun ditegur dan dimarahi Uwa, dia tetap saja tidak mendengarnya. Bahkan yang biasanya kita mengobrol sudah tidak pernah lagi. Aku terkadang juga malas pergi ke rumah itu. Hanya saja Uwa perempuanku sering sakit. Jadi aku khawatir, apalagi Okta sudah mempunyai pekerjaan. Bahkan jarang sekali untuk pulang. Dia memilih kos dengan temannya. Aku pun mulai sangat membenci ketika melihat Alan ada di rumah ini. Wajah jelek seperti itu terlihat pede sekali bisa mendapatkan sepupuku yang cantik. Punya apa dia? Kesalku dalam benak. Aku sering mencuri pandang melihat Alan melihatku dengan wajah yang penuh dengan kebencian. Aku tidak terlalu menghiraukan. Aku mah bodoh amat, ucapku dalam hati. Hari-hari berlalu, suasana rumah itu semakin membuatku tidak betah. Aku juga semakin jarang pergi ke rumah itu. Aku lebih suka berdiam diri di rumahku kala itu. Hal itu pun membuat kedua orang tuaku merasa aneh. Kenapa dek, gak ke rumah Uwak lagi? Gak apa-apa mah, bawaannya males, pengen di sini aja. Oh iya dek, laki-laki yang di rumah Uwak itu siapa? Gak tahu aku mah. Suka bohong gitu sama orang tua. Katanya si mama dengar dari orang lain kalau itu pacarnya Telita. Aku hanya mengangkat kedua bahuku, tanda aku tidak tahu. Jelek banget cowoknya. Kok Lita cantik-cantik mau sama yang kayak gitu? Orang gunung ya cowoknya. Tambah ibuku. Gak tahu aku mah. Jawabku sambil pergi meninggalkan ibuku. Pikiranku tidak tenang memikirkan hal ini. Apalagi sudah banyak orang yang penasaran kepada Alan. Lita yang dahulu sangat berhati-hati kepada laki-laki, sekarang dipandang seperti bukan apa-apa lagi. Banyak laki-laki yang lebih tampan mendekati Lita, tapi malah jadinya sama laki-laki macam si Alan. Pasti itu akan menjadi bahan candaan semua orang di kampung. Hingga suatu malam, aku pergi ke rumah Uwa. Malam itu terasa sedikit berbeda menurutku. Suasana rumah itu sangat mencekam. Kulihat di halaman, tidak ada motor yang biasa dipakai Alan. Aku tertegun, berhenti di depan pagar rumah Uwa. Semilir angin dingin menusuk rongga telingaku. Hingga tidak ada suara malam itu. Lirih hanya beberapa hewan malam yang terdengar sedang beraktivitas. Tiba-tiba sebuah teriakan merusak lamunanku. Itu suara Lita dari dalam rumah. Aku bergegas berlari masuk ke dalam rumah yang kala itu dikunci dari dalam. Wak, Lita, teteh. Aku melompat-lompat sambil mengetuk pintu dan membolak-balikan pegangan pintu yang susah sekali aku buka dan sembari memanggil-manggil Uwa. Aku semakin menjadi ketika mendengar teriakan uakku. Aku meraba-raba jendela panjang di depanku, berharap ada yang terbuka sedikit, tapi nihil, tidak ada yang terbuka. Semua terkunci rapat. Aku kembali lagi ke pintu dan terus menggedornya dengan sangat keras. Ada orang yang lewat dan langsung menghampiriku. Dek, ada apa dek? Panik banget, kata pria tua itu. Mang Yanto menepuk pundakku. Aku terdiam dan tidak mempedulikan Mang Yanto. Hingga teriakan lagi terdengar. Ya, Lita teriak lagi. Aku dan Mang Yanto berusaha membuka pintu lagi. Hingga akhirnya Uwak membukakannya. Dan dia terlihat sangat pucat sekali dengan keringat yang mengucur. Aku dan Mang Yanto langsung masuk ke dalam rumah. Dan Uwak duduk di ruang tamu. Kulihat Lita mengejang di atas ranjangnya sambil berteriak tidak karuan. Wajahnya sangat merah dengan mata yang melotot tanpa warna hitam. Ya, matanya hanya putih saja. Badannya terus mengejang-ngejang, menarik seperai kasurnya dengan acak-acakan. Mang Yanto spontan langsung pergi keluar untuk memanggil Abah. Abah adalah seorang yang kami tuakan di kampung ini. Aku tak sanggup untuk menenangkan Lita yang semakin lama semakin mengamuk dan meracau. Matanya tetap putih. Aku gemetaran melihat Lita yang seperti itu.
Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tak lama Mang Yanto datang bersama Abah dan anaknya. Tak pikir panjang, Abah langsung memegang kening Lita dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lita semakin mengamuk. Dia meronta-ronta seperti kesakitan. Aku hanya bisa memandanginya kala itu. Mang Yanto dan Mang Suadi memegangi Lita, membantu Abah mengobatinya. Warga-warga semakin lama memadati rumah uakku malam itu. Lita semakin memberontak. Kekuatannya seperti kekuatan 10 laki-laki dan membuat Abah dan lainnya kelelahan menghadapinya. Hingga setelah 1 jam akhirnya Lita pun tenang dan kemudian tertidur. Kenapa ya Bah, kok bisa kayak gitu si Eneng? Ada yang menjahili, ada yang sengaja mengganggu si Eneng, sejenis pelet bu. Astagfirullahaladzim, kami semua sontak kaget. Sebelumnya ada yang aneh gak yang terjadi sama Neng Lita? Pasti laki-laki jelek itu. Ih, amit-amit ya Allah. Jijik ibu mah sama orang itu. Wajah jelek, berani-beraninya menjahili anak saya. Jelas Uwa emosi. Kemudian Abah meminta kopi hitam dan rokok kepada Uwa. Tak lama disiapkan oleh Uwa. Di sini aku melihat hal yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Abah terdiam dan terlihat mengucapkan bacaan-bacaan. Mulutnya terus saja bergerak berkomat-kamit. Saat itu juga aku melihat gelas yang berisi kopi hitam itu perlahan berkurang dan kemudian habis. Begitupun rokok yang ditaruh saja kemudian dibakar dengan cepat habis. Sebenarnya saya sudah diminta tolong oleh kakeknya anak-anak, kakeknya Neng Lita. Tadi juga kan pas saya masuk di rumah ini, ada almarhum di depan rumah. Sedang dia menunggu saya. Jelas Abah kepada kami. Setelah malam itu semua kembali normal. Alhamdulillah tidak ada yang berani mengganggu Lita lagi. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Layar laptop menyinari ruangan yang gelap itu. Tanganku tak henti memijit satu persatu tombol kotak berwarna hitam di atas laptopku. Pandanganku terfokus, lurus, melihat layar yang membuatku enggan melirik ke tempat lain. Kakiku melipat bersilah di atas karpet bercorak polkadot. Sesekali ku angkat gelas berisi air putih yang berada di sebelah meja kecil. Tempat laptop itu kuletakkan. Kuarahkan mataku ke bagian ujung bawah kanan layar laptopku. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 20. 7 jam sudah aku terfokus membuat tugas kuliahku di hari Minggu ini. Hari ini aku hanya berniat untuk menyelesaikan tugasku itu, karena besok adalah deadline pengumpulan tugas ini. Kuangkat tangan dan aku luruskan. Kurapatkan jemari tanganku dan menariknya. Mengisyaratkan otot-ototku telah lama kaku. Suara gertakan tulang-tulang sendiku riuh bersautan. Alhamdulillah selesai juga. Ucapku merebahkan badanku di atas karpet. Kutatap langit-langit kamar yang gelap. Ruangan 4x3 meter itu terlihat seperti gua kecil. Aku melamun. Alunan dering teleponku merusak lamunanku. Aku spontan melirik ke arah handphone yang layarnya menyala itu. Ku ambil dan kulihat ternyata ibuku menelpon. Tak pikir panjang aku pun menjawabnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, di mana? Tanya ibuku lirih dengan bibir yang terdengar gemetaran. Sembari mengisi gelas dengan air putih itu, aku menjawab. Di kosan, Mah. Ada apa ya? Wah, Isa sudah meninggal, Dek. Kata ibuku dengan nada yang haru. Aku tak langsung menjawab. Aku hanya termenung menatap kosong galon di depanku. Tanganku tak bisa berhenti menekan keran dispenser hingga air tumpah menyeruah dari dalam gelas yang kuisi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapku lirih dibarengi air mata yang perlahan mengalir di pipi, kemudian jatuh setelah menempel dari daguku. Uwa Isa, ya nama asli uwaku, ibu dari Lita.
Terakhir aku melihat beliau ketika aku sebelum berangkat ke kota B untuk berkuliah. Umurku sekarang sudah 17 tahun. Aku tidak percaya jika aku tidak ada di sisinya ketika hari-hari terakhirnya di dunia. Aku sangat menyesali itu. Tak kuat ku menahan tangis yang memaksa keluar dari kedua mataku. Aku terduduk memeluk lututku dengan handphone yang masih menyala, yang tidak lagi aku hiraukan. Aku menangis hebat malam itu hingga aku tertidur. Esok hari jadwal kuliahku sangat padat karena aku masih ada di semester awal. Aku ingin sekali pulang, tapi orang tuaku menolak. Mereka menyuruhku memberikan doa saja di sini. Karena tidak mungkin aku pulang, karena jarak ke kampungku yang jalannya saja susah untuk dilewati kendaraan. Terjal dan berkelok-kelok, membuat waktu perjalanan menuju ke sana memakan waktu 10 jam lebih dengan kendaraan darat. Rasa menyesal menyesap terus di dalam hatiku. Melakukan kegiatan pun dirasa tak membuatku melupakan rasa sesal itu. Enya, halo? Ucap suara sendu di balik telepon. Teh, maaf ya, aku gak bisa pulang ke rumah, kataku lirih. Iya gak apa-apa dek, kan kamu di kota sedang belajar, jawab Lita mencoba membuatku tidak merasa khawatir. Iya teh. Kami pun berbincang banyak di telepon saat itu. Lita menceritakan banyak hal. Lita sekarang bekerja di sebuah supermarket kecil di kampung kami. Iya, kampung kecil yang tidak terlalu banyak perubahan semenjak aku kecil. Ya, perubahan hidupnya sangat dirasa sekali. Dulu keluarganya sangat kaya, bahkan menjadi orang terkaya di kampungku saat itu. Banyak orang yang menyegani keluarganya dahulu. Jujur aku pun sangat iri dengan keadaan keluarganya dulu. Dia bisa membeli apapun yang dia mau. Tapi sekarang, dia harus berpeluh untuk mendapatkan uang untuknya makan. Dia masih tinggal di rumah yang dulu. Hanya saja sekarang terlihat lebih tidak terawat atau banyak di beberapa sisi yang seharusnya sudah mulai direnovasi. Dan terpaksa dia pun mengontrakkan beberapa kamar untuk para pendatang yang bekerja di pabrik baru di kampung kami. Sore itu, seorang lelaki mengintip di balik pohon mangga besar di sebelah supermarket tempat Lita bekerja. Laki-laki itu mengawasi Lita dengan sangat seksama. Jari-jarinya tak henti ia gerakan, tatapannya tajam seperti akan menerkam. Terlihat Lita sedang beberes satu persatu barang dagangan yang di depan toko, pertanda dia akan tutup. Tetapi laki-laki itu masih saja berdiri memandangnya di balik pohon itu. Perlahan dia berjalan maju ke arah Lita yang tetap fokus membereskan dagangannya. Angin dingin sore itu mengusap tengkuk Lita dengan lembut, membuatnya sedikit bergidik kedinginan. Sembari mengusap tengkuknya dengan tangan kiri, dia berujar, "Aduh, dingin sekali ya." Ia menatap kosong ketika bayangan seseorang tengah berdiri di belakangnya. Senja yang kekuningan sejenak membuatnya panik. "Dor!" Tubuh Lita sejenak membeku. Tangannya mematung, berhenti melakukan aktivitas. Badannya spontan berbalik. Lita berteriak, "Ih, si AA, kebiasaan deh ngagetin aku terus," ucap Lita kesal. "Kamu tuh kalau kaget suka lucu kelihatannya." "Iya atuh, ayo cepet pulang," ucap laki-laki itu dengan nada berat. "Iya sebentar, satu lagi ngeberesin ini." Setelah beberes semuanya, Lita pun naik motor dibonceng oleh laki-laki itu. Anto, laki-laki dengan badan sedikit pendek dengan kulit coklat berwarna manis. Setiap hari menjemput Lita dari bekerja. Dia adalah suaminya Lita. Mereka baru menikah beberapa bulan yang lalu. Mereka menikah karena dulu suaminya menjadi tukang ojek Lita untuk pergi dan pulang bekerja. Karena kebersamaannya setiap hari, tumbuhlah suka di antara mereka, hingga mereka memutuskan untuk menikah.
Malam harinya, suara kucing mengeluh meronta dari kebun pisang seberang rumah Lita. Kehidupan malam terasa hening kala itu. Lita memandang halaman rumahnya yang ditumbuhi banyak tanaman-tanaman kecil yang ditanam oleh ibunya. Ia melamun sedih dan melenguh mengingat kedua orang tuanya. Air matanya menetes pelan melewati kedua pipinya yang merona. Hingga matanya tak sengaja melihat bayangan hitam keluar dari kegelapan. Arah jalan umum di depan rumah Lita melesat masuk melewati gerbang rumahnya. Dia pun berbalik dan menutup korden rumahnya dengan tatapan kaget sekaligus cemas. Tiba-tiba suara pintu dipukul dengan keras dari arah pintu depan. Anton yang sedang tidur mendengar suara itu juga terkaget dan spontan langsung bangun dan berjalan ke arah pintu depan. Perlahan dia berjalan mengendap-endap dengan perasaan yang sungguh penasaran. "Mohon, cepat dibuka!" Suara keras dari depan pintu membuat Anton terhenyak kaget. Anton pun bergegas mempercepat langkahnya. Dibukanya pintu. "Selamat malam, saya mencari saudara Okta. Kami melakukan penangkapan terhadap saudara Okta atas tuduhan kepemilikan narkoba," ucap laki-laki tegap berseragam itu sambil menerobos masuk ke dalam rumah. Okta hanya terdiam, Lita juga hanya terdiam melihat polisi itu menggeledah setiap kamar. Kemudian menangkap Okta yang sedang tertidur pulas. Tanpa sepatah kata pun, Okta hanya terdiam, seperti ia memang tahu bahwa dia akan ditangkap oleh polisi. Lita terisak, menangis, memegang erat baju yang dipakainya untuk tidur. Anto yang memegang kedua bahu Lita hanya bisa melihat adik iparnya tanpa perlawanan sedikit pun. Malam semakin menyeruak, dedaunan kelapa tergantung pasrah, menangkap hembusan angin malam yang membuatnya seolah tak perlu susah-susah untuk menjatuhkan diri. Beberapa hari kemudian terdengar kabar jika Okta diberangkatkan pergi untuk menjalani rehabilitasi di kota R. Lita hanya bersyukur saja kala itu jika adiknya tidak sampai di penjara beberapa tahun karena beberapa alasan lain. Terseok lembayung senja memudar menjadi hitam kebiruan. Malam memakan siang dengan cepat hari itu. Orang-orang satu persatu menutup setiap jendela dan pintu. Beberapa pria dewasa dan para pemuda keluar berjalan untuk beribadah maghrib ke musola. Mereka beramai jalan perlahan sembari mendengar lantunan azan yang terdengar lantang memenuhi kampung. Beberapa ibu-ibu masih terdengar riuh di sumur umum di belakang musola yang berjarak sekitar 300 meter dan sungai yang mengaliri ruang sumur itu. Ibu-ibu di kampungku memang terbiasa jika ketika maghrib mereka masih saja melakukan aktivitas di sumur umum itu. Entah mandi, mencuci atau sekedar mengobrol. Karena tidak banyak rumah juga yang mempunyai toilet di dalam rumah mereka. Langit pun perlahan menghitam dengan rona cahaya bulan yang datang seperti ingin menghantarkan semua manusia terlelap tidur. Yanti, saudaraku yang lain, terlihat kebingungan dengan wajah yang merah padam. Ia berjalan bolak-balik di dalam kamarnya sembari memegang handphonenya dengan erat. "Ih, gimana ini?" ucapnya kesal. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ia masih saja gusar. Tampaknya ia sedang memiliki masalah yang serius hingga membuatnya sangat kesal malam itu. Benar saja, dia sedang mendapat masalah dengan orang lain. Dia harus menghubungi orang itu, tapi kendala pulsa yang habis. Dia kebingungan karena di keluarganya tidak ada yang mempunyai handphone lagi. Rumahnya berada di belakang rumahku. Entah apa yang dia pikirkan, dia berjalan keluar setelah meminta isi neneknya untuk membeli pulsa ke rumah pedagang pulsa yang jaraknya cukup jauh. Karena rumahnya yang berada persis di belakang rumahku, dia harus melewati halaman rumahku dulu untuk mencapai jalanan umum. Otomatis dia harus melewati pemakaman pribadi keluarga kami.
dan satu sumur yang dikhususkan untuk keluarga kami yang tinggal di sekitar itu saja. Seperti tidak merasakan apapun, Yanti berjalan pelan dengan menggunakan senter di handphonenya sebagai penerangan jalan. Suasana malam terasa menggeliat, dingin bercampur sunyi. Tak ada satupun orang yang ia lihat berada di luar rumah. Setelah Yanti melewati kebun milik keluarga Lita, ia menatap jelas ke arah rumah Lita yang terlihat sudah temaram tanpa ada penerangan satupun. Lita mempunyai kebiasaan setiap malam jika semua orang di rumahnya sudah tidur, dia akan mematikan semua lampu di rumahnya, kecuali lampu di pinggir jalan yang tidak terlalu terang. Tanjakan kecil membuat Yanti kembali fokus menatap depan jalanan. Setelah menaiki tanjakan itu, ia pelan berjalan kembali dengan perasaan yang mulai tidak nyaman. Hingga ia berhenti, matanya menyelidik, bingung melihat seseorang duduk berjongkok di dekat tunggul pohon kelapa yang sudah ditebang membelakanginya di dalam kegelapan malam di depan rumah warga setelah rumah Lita. Yanti terheran-heran melihat orang itu hanya diam. Karena suasana yang gelap, Yanti tidak terlalu jelas melihat sosok apa yang ia lihat. Dengan pakaian lusuh, dengan warna putih yang memudar, sosok itu masih saja terdiam. Mungkin orang lagi ngasah pisau kali, pikir Yanti mencoba berpikir positif. Hingga wajahnya terhenyak kaget saat sosok itu menoleh ke belakang. Kini semakin jelas, Yanti melihat jelas sosok itu bukan manusia biasa sepertinya. Tubuh yang sedari tadi tertutup kegelapan terlihat lebih jelas dengan rambut panjang tergerai acak-acakan, dengan punggung yang membusuk penuh dengan daging dan terkoyak. Wajah yang benar-benar tidak bisa Yanti bayangkan. Wajah rusak dengan segala nanah menghiasi setiap luka koyak di wajahnya, dengan darah merah segar mengalir lambat yang memberi kesan menjijikkan. Kepalanya menoleh 360 derajat. Yanti hanya terus menatap sosok mengerikan dengan punggung yang membusuk itu, hingga keduanya sama-sama berteriak dan lari tunggang langgang. Makhluk itu terbang dan menghilang, dan Yanti berlari kembali ke rumahnya dengan perasaan takut yang sangat mendalam. Riuh langkah kakinya menggetarkan bebatuan koral di halaman rumahku. Sendalnya lepas, pintu rumah yang terkunci rapat pun didobraknya dengan keras sekali, dengan tendangan. Ia menangis kebingungan, membuat nenek dan kakeknya terhenyak kaget melihat wajah pucat Yanti dengan tatapan kosong yang dialiri air mata. "Ada apa, Neng? Ada apa? Ayo sok cerita dulu," ucap kakeknya penasaran dengan tingkah cucunya itu. Dengan bibir pucat dan bergetar, Yanti mencoba menceritakan apa yang terjadi kepada nenek dan kakeknya. Wajahnya tidak bisa berbohong, ia masih saja takut, dengan sesekali bergidik ngeri mengingat sosok apa yang ia lihat tadi. "Untung Neng, kamu duluan yang melihat makhluk itu, jadi Neng bisa lari. Coba kalau makhluknya ngelihat Neng duluan, Neng pasti gak bisa apa-apa, bakal berdiri aja di tempat itu." Jelas kakek merespon cerita Yanti berdasarkan cerita-cerita orang zaman dahulu jika melihat makhluk lelembut. Esok harinya yang menimpa Yanti tadi malam direspon negatif oleh para warga di kampungku saat itu. Mereka mengolok Yanti yang hanya berhalusinasi malam itu. Semua orang tidak mempercayai Yanti begitu saja. Mereka menganggap itu hanya kebohongan Yanti, hanya untuk menakuti para warga. Hingga selepas maghrib malam itu, semua membungkam mulut mereka. Maida baru saja selesai mandi petang itu. Ember berisi air ia tumpahkan kembali ke dalam ember yang lebih besar, sebagai tampungan air untuk mencuci esok hari. Tak ada orang lain kala itu. Ia hanya sendirian melakukan aktivitas mengisi penuh ember tampungannya. Matanya perlahan melihat nanar ke bawah sumur yang sangat dalam. Entah apa yang ia pikirkan, ia hanya merasa lain petang itu. Setelah air memenuhi ember besar, ia berjalan keluar dengan membawa ember yang kecil berisi air. Dengan memakai handuk yang ia pakai menutupi bagian dada sampai di atas lutut.
ia perlahan meninggalkan sumur umum tersebut. Jarak sumur ke rumahnya mungkin tidak terlalu jauh, tapi kala itu ia merasa lama sekali untuk sampai ke rumahnya. Mempercepat langkahnya pun terasa lamban. Ia meneruskan perjalanan dengan perasaan yang kurang enak. Ia tidak melihat orang sama sekali di sekitar sana. Hanya rumah-rumah warga yang lampunya sudah menyala. Angin dingin mencium pelan tengkuk Maidah. Ia gemetar, cemas, merasakan suasana petang itu. Setelah melewati musola dan warung di sebelah pos ronda, ia merasa lega karena melihat orang lain sedang berdiri. Alhamdulillah, ada orang juga, ucap Maidah dalam hati. Tapi ia sedikit mengangkat alisnya ketika memperhatikan bagian bawah orang itu tidak menapak tanah. Maidah terdiam gemetar. Ember yang ia pegang berisi air ikut bergetar dan menumpahkan sebagian airnya keluar. Mata Maidah tak ayal, hanya memandang pucat ke arah sosok itu yang masih berdiri di tengah remang gelap langit yang membiru. Punggung yang membusuk dengan daging yang terkoyak. Rambut panjang acak-acakan membuat Maidah berteriak keras. "Sundel bolong!" Tak kuasa melihat pemandangan itu, Maidah lari sekencangnya menuju rumahnya dengan melepas ember yang berisi air yang tadi ia bawa. Ember itu terlempar jauh hingga terbelah. Ya, benar, sosok sama yang dilihat Yanti beberapa hari lalu. Maidah syok setelah mengalami peristiwa mengerikan itu. Tak hanya Maidah, Dian, seorang pemuda tanggung, pernah melihatnya juga di tempat yang sama ketika ia pulang kerja pada shift malam. Semua warga yang awalnya tidak percaya, mereka mulai merasa menyesal dan mempercayai apa yang dialami Yanti waktu itu. Karena ada 3 korban di sini yang pernah melihat makhluk iseng yang sangat mengganggu para warga itu. Semenjak saat itu, spot angker tempat itu menjadi ancaman serius untuk mental para warga di kampungku. Terlebih spot yang hanya sebuah tunggul kelapa dengan selokan di pinggiran, itu diketahui adalah tali alas, yang artinya tempat masuk atau keluarnya para dedemit, jin, lelembut, dan sejenisnya itu ketika malam menjelang. Kisah itu pun bukan lagi menjadi fiktif belaka, menyebar menjadi buah bibir yang dibicarakan banyak orang sampai ke kampung lain yang masih satu desa dengan kampungku. Intensitas orang-orang untuk beraktivitas pada malam hari menjadi lebih jarang. Ternyata itu hanyalah awal dari sebuah kengerian. Beberapa tahun berlalu, Okta tak lagi tinggal bersama Lita dan suaminya. Ia memutuskan untuk hidup sendiri dengan bekerja dan lebih banyak melakukan hal yang positif. Di rumah Lita beberapa orang yang mengontrak rumahnya. Di depan rumah Lita sekarang terdapat gerobak bakso yang menjadi usahanya dia dengan suaminya dalam mencari rizki. Terlihat Anto terdiam menatap bagian depan seberang rumahnya. Banyak sekali pekerja sedang membabat habis pohon-pohon pisang yang ada di kebun itu. Ya, kebun pisang yang di seberang rumah Lita. "Mah, cepetan kata seorang anak kecil berbicara terbata-bata. Namanya Abi, anak lelaki buah dari cinta Lita dengan Anto. Anak yang super aktif dan sangat ceria, berlari dari kamar menuju luar rumahnya. Ia sangat antusias ingin melihat para pekerja yang sedang membabat habis kebun pisang yang sudah ada puluhan tahun itu. Abi hanya sendiri menuju tempat itu, sementara Anto, bapaknya, sedang sibuk melayani pembeli dan Lita masih membereskan pakaian kotor bekas anaknya. Tiba-tiba terdengar teriakan salah satu ibu-ibu ketika melihat Abi terlentang di atas jalanan aspal kasar. Ternyata Abi terjatuh dengan kepala belakangnya yang terbentur. Wajah Abi sangat syok dan memerah. Matanya hanya melotot tajam dengan mulut yang menganga tanpa suara tangis apapun. Tapi air matanya terurai keluar menetes. Anto dan Lita yang mendengar itu kemudian langsung pergi, berlari dan memangku Abi yang terlihat kesakitan, tapi tanpa suara cerit tangis sama sekali, yang membuat semua orang kebingungan.
Singkat cerita, setelah sampai di puskesmas, Lita langsung berlari setengah turun dari motor dengan Abi yang berada di pelukannya. Pemeriksaan dilakukan. Gak apa-apa teh, si dedek baik-baik saja, cuma tadi kaget aja. Shock dianya karena jatuh. Anto dan Lita sama-sama mengucapkan syukur karena anak mereka ternyata hanya kaget saja. Jadi mereka tidak perlu khawatir lagi dengan keadaan Abi. Lagi pula Abi sudah terlihat normal kembali. Setelah itu mereka pun pulang dengan perasaan yang sangat lega. Di tempat lain di malam yang sama, di sebuah rumah yang bercat putih dengan halaman rumah yang luas, menyambung dengan kebun yang ditumbuhi banyak sayuran, tanaman obat serta buah-buahan. Di dalam sebuah kamar, seorang wanita kira-kira berumur 50 tahunan sedang tertidur pulas di atas ranjang kayu yang kokoh dengan kasur tebal di atasnya. Tidur wanita itu terlihat gusar dan tak nyaman. Berkali-kali ia membolak-balikan badannya ke kanan dan ke kiri. Wanita itu ternyata sedang bermimpi buruk. Suatu sore wanita itu berjalan-jalan sore dengan perasaan yang sangat bahagia. Suasananya sangat nyaman untuk menikmati daerah itu. Wanita itu bermimpi berada di daerah kampung kami. Kebetulan ia memang istri dari ketua RW di daerah kami. Wanita itu berjalan hingga berada di depan rumah Lita. Di depan rumah Lita ia tersadar bahwa ada sebuah perumahan mewah dan megah. Bangunan rumah itu sangat bagus dan indah sekali. Tidak ada rumah di kampung ini yang bisa menandingi keindahan rumah-rumah yang berdiri kokoh itu. Dengan berjalan hati-hati, wanita itu pelan masuk ke dalam perumahan itu. Tak hentinya ia menatap takjub tempat itu. Hingga perhatiannya tercuri oleh kumpulan tanaman bunga yang tak kalah indah. Dengan warna cerah nan berkilau dari kejauhan. Daun hijaunya pun melengkapi keindahan yang tak bisa diutarakan dengan kata-kata. Dia hanya memandangnya dari jauh. Hingga ia memberanikan diri untuk meminta benih dari bunga itu agar dia bisa menanamnya di kebun miliknya sendiri. Terlihat sosok lelaki parubaya sedang berdiri memperhatikan wanita itu dengan sangat serius. Wanita itu berjalan cepat menghampiri pria yang sedari tadi melihatnya. Wanita itu mulai mengucapkan kata-katanya. "Pak, saya ingin benih bunga ini, sangat indah bunganya." Ucap wanita itu sembari setengah tersenyum dan menunjuk bunga itu. "Jangan, punya saya. Anda jangan mengambil milik saya," jawab pria itu dengan nada yang sangat kasar. Wanita itu memaksa. Dia terus meronta menginginkan bunga itu. Tapi pria itu tegas menolaknya mentah-mentah. Kesal, wanita itu berjalan cepat dan memetik salah satu bunga yang indah itu. Dengan sigap pria itu memegang tangan wanita itu dengan keras, bertujuan melindungi tanaman bunga miliknya. Wanita itu meringis kesakitan hingga dia terbangun. Mimpi yang singkat tapi terasa lama membuat wanita itu bengong kebingungan. Wanita yang diketahui Bu RW itu bangun tidur dengan keringat yang terus mengucur. Ditatapnya jam dinding menunjukkan pukul 2 malam. Suasana masih gelap. Semilir angin malam mengetuk jendela yang sedari tadi terbuka. Bu RW hanya diam menatap kosong jendela itu. Saat Bu RW akan turun dari ranjang untuk menutup jendela, ia sontak meringis kesakitan. Tangan kanannya bengkak, memerah, hampir melepuh. Ia merasa aneh, bahkan bergidik ngeri. Kenapa tanganku? Sesaat dia teringat mimpi itu. Ternyata mimpinya benar-benar terjadi karena tangannya benar-benar terasa sangat sakit sekali. Bu RW memanggil anaknya yang tidur di kamar lain. Perlahan tangannya mengeluarkan bau yang sangat busuk. Nanah melingkar erat, mengalir tiap bagian kulit tangannya. Ia semakin meringis kesakitan. Mengapa harus seperti ini? Bukankah ini hanya mimpi? Kenapa akibatnya sampai terasa ke dalam dunia nyata? Ada apa dengan semua ini? Pukul 4 dini hari, Bu RW duduk di ranjangnya, ditemani menantunya yang mencoba terlelap tidur di sebelahnya. Dengan tangan kiri yang dipegang erat oleh menantunya, ia melamun memikirkan mimpi yang menjadi kenyataan itu.
Dia teringat dengan rumah Lita yang di depannya ada perumahan yang bagus sekali. Esok paginya, terlihat Anto sibuk membersihkan gerobak bakso di depan rumahnya. Lita sedang berada di dapur, fokus memilah-milah pakaian kotor yang akan ia cuci pagi itu. Hingga Lita terbengong mengingat-ingat sesuatu. Oh iya, baju si Dedek. Lita langsung berlari mengambil baju kotor anaknya yang kemarin ia taruh di atas lemari kecil di kamarnya. Dia terkaget melihat anaknya, Abi, sedang menangis keras sambil menunjuk sudut ruangan kamar. Lita sontak menarik badan Abi dan mencoba menenangkannya. Ada apa, Dek? Enggak ada apa-apa kok, ucap Lita menenangkan. Abi tak berhenti menangis, malah tangisannya semakin keras. Jari telunjuknya sama saja menunjuk-nunjuk sudut ruangan tersebut. Abi meronta-ronta, ingin keluar dari kamar itu. Lita pun membawanya keluar dan mencoba menghiburnya dengan melihat bapaknya yang sedang sibuk mencuci mangkok-mangkok. "Mah, itu ada tete-tete mau beli bakso," kata Abi menunjuk ke gerobak bakso. Lita spontan menengok ke arah gerobak. Nyatanya tidak ada satu orang pun di sana, tidak ada siapa-siapa. Lita bergidik ngeri, dia langsung membawa lari Abi ke dalam rumah. Abi menangis histeris kembali, dia menarik-narik kerah daster Lita. "Mama, takut mah, Abi takut." Lita tidak menghiraukan perkataan Abi. Lita emosi saat itu dengan keanehan Abi yang tidak masuk akal. Apa yang dia lihat? Sungguh merepotkan di pagi hari seperti ini. Terpaksa Lita menidurkan Abi di kamar yang berbeda. Jika tidak tidur, Lita tidak akan bisa membereskan rumah. Siang itu Bu RW datang ke rumah Lita. Bu RW berjalan mendekati Lita sambil berbisik sesuatu, hingga Lita mempersilahkan Bu RW masuk ke dalam rumahnya. Diikuti Abi yang berjalan di belakang Lita. Lita menutup pintu rumahnya, duduklah mereka di ruang tamu. Bu RW kembali berbisik. "Yang benar Bu, Lita jadi takut," ucap Lita sembari memeluk Abi yang ada di pangkuannya. "Iya cantik, Ibu juga nggak tahu ini kenapa bisa seperti ini. Dalam mimpi Ibu tuh di depan rumah Lita yang kemarin ada kebun pisang itu berubah menjadi perumahan yang bagus banget. Indah Neng," cerita Bu RW sembari menunjuk ke arah seberang rumah Lita di balik jendela. "Oh, jadi tangan Ibu tuh dipegang sama bapak-bapak di mimpi. Tapi pas bangun tidur, tangan Ibu malah membusuk seperti ini, Bu. Seram ya, Bu?" Bu RW hanya mengangguk. Lita menceritakan kejadian kemarin dan tadi pagi yang terjadi kepada Abi. Bu RW langsung tersadar dan mengaitkan kejadian demi kejadian dengan lahan yang dulunya kebun pisang itu. Mereka berdua berpikir dengan apa yang sebenarnya menimpa mereka. Dan apa hubungannya dengan kebun pisang yang sudah 3 generasi berdiri itu? Semakin hari Abi semakin tak terkontrol. Dia selalu menangis, meronta-ronta. Lita dan Anto tidak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya ada tetangga yang menyarankan agar mereka membawa Abi ke orang pintar. Singkat cerita, akhirnya mereka membawa Abi ke seorang dukun. Setelah memarkirkan motornya, Anto dan Lita pun turun dengan Abi yang masih ada di gendongannya. Mereka pun berjalan. Tangan Lita masih saja menggenggam erat jaket yang dipakai Anto. Lita terlihat gugup dan ketakutan. Dilihatnya seorang wanita yang tidak terlalu tua berdiri menyeringai di depan teras rumahnya. Seolah sudah siap menyambut Lita dan Anto yang terlihat sangat berantakan dengan keringat yang membanjiri mereka. Anto pun langsung menyalami wanita itu. Begitupun Lita yang dengan gemetaran menyalami tangan renta yang cukup berkeriput di umurnya yang terlihat belum terlalu berumur itu. "Ya sudah, ayo masuk ke dalam," ajak wanita itu. "Siapa kamu?" teriak seseorang dengan suara yang berat dan menggelegar. Lita terperanjat kaget memeluk Anto yang ada di sebelahnya. Abi menjerit kaget dan menangis sejadi-jadinya. Badannya meronta dengan sekuat tenaga. Anehnya badan Lita terasa tak kuat menahan kekuatan Abi yang seorang anak kecil berusia 2 tahun itu. Kain gendongannya lepas dan membuat Abi terjatuh terduduk.
Anto terlihat panik dengan raut muka yang meringis ketakutan. Diambillah Abi yang masih terduduk dan menjerit-jerit, lalu ia menggendong. Lita terlihat lemas, menyandar ke bahu Anto. Wanita itu hanya tersenyum melihat kejadian itu dan berkata, "Tidak apa-apa, Neng." "Gak apa-apa gimana, Nyai? Suara siapa itu?" tanya Anto sedikit emosi. "Makanya, ayo ke dalam," ajak wanita itu dengan ramahnya. Tak lama bibirnya memberi senyuman aneh yang tidak disukai oleh Lita. Di dalam terlihat ada satu orang laki-laki muda terduduk bersilah dengan tatapan yang kosong. Laki-laki itu hanya terduduk tanpa ekspresi apapun. Lita menatap ngeri sosok yang dilihatnya itu. Ia mengeratkan lagi genggamannya di tangan Anto. "Ini anak Nyai, jasadnya saja. Isinya makhluk yang mengganggu keluarga kamu," jelas Nyai dengan suara lirih, hampir berbisik. Anto menatap kaget. Dia merespon tidak biasa dengan apa yang dikatakan Nyai. Kenapa dia bisa tahu apa yang terjadi dengan keluargaku, tepatnya Abi? "Terus bagaimana, Nyai?" Nyai menjelaskan jika ini adalah tahap mediasi agar jin yang mengganggu keluarganya masuk ke dalam raga anaknya. Nyai ingin menanyakan apa yang dia lakukan dan apa alasan mengganggu manusia. Anto hanya mengangguk dengan badan yang terus bergetar. Di bawah lampu tempel yang remang, wajah itu terpejam, matanya menutup dan tiba-tiba terbuka dengan lebar. "Saya marah kepada kalian." Kami semua menatap kaget, sekaligus heran. Apa kesalahan keluarga Lita hingga membuatnya begitu marah? "Jangan seperti itu. Jika marah, jangan mengganggu anak kecil." "Saya tidak peduli," balas makhluk itu melotot tajam. Makhluk itu berdiri membuat kuda-kuda, seolah akan bertarung. Nyai sigap menahan tubuh anaknya itu. "Saya bukan mengajak berkelahi. Diam, duduk lagi." "Saya akan membawa anak itu," ucap makhluk itu sambil menunjuk ke arah Abi. Abi menjerit memeluk ibunya yang sedari tadi terkulai lemas. Anto terlihat sangat pucat, dia sangat ketakutan. Tangan Nyai memukul jari makhluk itu. "Enak aja kamu. Enak saja. Kamu siapa?" seru Nyai lagi. Mata makhluk itu terpejam kembali dan menunduk dengan tangan yang berada di atas lututnya. Seketika suasana hening. Perlahan mulut dari anak Nyai itu membuka. Kemudian ia berkata, "Saya dan rakyat saya tidak suka tempat tinggal saya dibersihkan seperti itu," jawab makhluk dengan wajah yang murka. "Tempat Anda di mana?" tanya Nyai serius. "Kebun pisang. Saya tidak punya rumah untuk rakyat saya," jawab makhluk itu. Seperti jatuh dari jurang yang dalam, Anto dan Lita bertatap muka, membuka mata mereka lebar-lebar. Mereka mulai teringat beberapa kejadian aneh yang terjadi. Entah penampakan yang banyak terjadi sekitar kebun pisang itu. Hal aneh dengan keluarga mereka yang dialami oleh sekitar, bahkan Bu RW. "Makanya, Anda urus bangsa Anda. Jangan mengganggu bangsa manusia. Kan Anda pemimpinnya," ucap Nyai. "Sudah takdir saya mengganggu manusia," ucap makhluk itu diakhiri dengan senyuman khasnya. "Sudah, begini saja. Sekarang apa kemauan kamu?" ucap Nyai menegaskan dengan wajah seriusnya. Tak ada jawaban. Wajah anak Nyai terlihat lebih melunak. Makhluk itu hanya terdiam. "Carikan rumah baru, atau anak ini saya ambil," jawab makhluk itu. Setelah jawaban pertanyaan Nyai, tubuh anak Nyai mengejang, kemudian terkulai lemas, tersungkur ke lantai rumah. Makhluk itu sudah pergi dengan memberitahukan keinginan terakhirnya, dan dianggap oleh Nyai sebagai negosiasi agar makhluk itu tak lagi mengganggu keluarga Lita atau bahkan warga sekitar. Hari berganti hari, tapi keadaan Abi tetap saja seperti itu. Hingga suatu ketika, gemuruh suara motor mengagetkan mereka. Sebuah motor terparkir di depan rumah Lita. Anto bergegas membukakan pintu meskipun tidak ada yang mengetuk.
Anto hanya berpikir itu adalah Nyai yang sudah berjanji akan pergi ke rumahnya. Anto terhenyak kaget ketika melihat sosok yang ada di depannya dengan pakaian khas perempuan tua, dengan memakai kain batik yang ia pakai sebagai rok panjang ke bawah. Dengan wajah yang sedikit mengeriput, sosok itu berdiri tegap dengan ekspresi yang bergidik. Di belakangnya terlihat anak muda yang Anto ingat sekali wajahnya. Alhamdulillah, Nyai datang. Nyai hanya menyeloroh berjalan perlahan menyalami Anto yang berada di depannya. Anto segera menyingkir dari hadapan Nyai. Kemudian anak muda yang di belakangnya, yaitu anaknya itu, mengikutinya dari belakang. Tampak kengerian dari wajah mereka. Anto hanya berjalan tanpa memikirkan sesuatu hal. Ia hanya ingin semua ini kembali seperti semula. Banyak sekali, ucap Nyai gemetar. Anaknya hanya mengangguk sembari melihat sekeliling rumah ini. Sudut demi sudut mereka datangi dengan perlahan. Banyak apanya, Nyi? Tanya Anto. Setan, jawab Nyai mantap sembari menoleh melihat wajah Anto. Terhenyak dengan penuh kebingungan, Anto menghentikan langkahnya yang sedari tadi mengikuti Nyai dan anaknya. Saya tidak tahu sampai sebanyak ini setannya. Tidak hanya itu, anak dari Nyai pun menjelaskan hal yang membuat Anto semakin bergidik ngeri. Bahwa di semua rumah yang ada di kampung ini, masing-masing rumah mereka dihuni oleh makhluk-makhluk ini. Sepertinya makhluk itu dan rakyatnya memutuskan untuk tinggal di setiap rumah warga yang berbeda di sekitar bekas kebun pisang itu. Semuanya menempati setiap rumah, sehingga akan memberikan efek yang sangat tidak nyaman dengan rumah para warga. Nyai menambahkan, jika melihat ke dalam dunia mereka, rumah para warga semuanya sangat gelap, karena satu rumah bisa ratusan sampai ribuan makhluk penghuninya. Berhubung rumah Lita adalah rumah yang paling dekat, intensitas aktivitas mereka di rumah Lita lebih kompleks, bahkan makhluk penghuninya lebih banyak. Mereka terlihat membawa tas-tas, koper atau gembolan, layaknya manusia yang akan pindah rumah atau diusir dari rumahnya. Sejenak suasana hening. Tiba-tiba hal yang sebelumnya Anto saksikan terjadi kembali. Tubuh anak Nyai kembali mengejang. Badannya yang tadinya berdiri tersungkur, terduduk di atas lantai. Nyai tidak terlihat kaget, lain dengan Anto yang terperanjat melotot menyaksikan hal ini. Anto terbengong, kebingungan apa yang harus ia lakukan. Tak ada instruksi apapun yang Nyai katakan kepadanya. Nyai hanya berfokus memandangi makhluk yang berada di dalam tubuh anaknya itu. Teriakan makhluk itu terdengar sangat kencang. Sesaat setelah teriakan itu terdengar, jeritan Abi dan Lita terdengar hebat. Riuh sekali saat itu. Anto berlari masuk ke dalam kamar, berusaha menenangkan istri dan anaknya. Lita terlihat memeluk Abi dengan erat di kamar itu. Anto langsung memeluk mereka berdua. Hingga tak disadari Anto, anak Nyai melongok dari balik pintu kamar. Matanya melotot dengan bibir yang menyeringai, seolah-olah ia menikmati keadaan ini. Nyai yang berada di belakangnya menariknya kembali dan membuatnya untuk kembali duduk. Ternyata teriakan makhluk itu mengumpulkan warga lain menghampiri rumah Lita. Mereka berlarian masuk ke rumah Lita malam itu. Mereka berkerumun. Salah satu uwakku yang lain mencoba menenangkan keadaan Lita. Makhluk itu tetap berada di dalam tubuh anaknya Nyai. Nyai terlihat kewalahan. Makhluk itu meronta-ronta. Wajahnya terlihat memerah, padam. Ia terus menatap benci pada Nyai. Wajahnya menegang. Urat-urat tangannya menyembul seolah ingin keluar dari lapisan kulitnya. Anda jangan suka membawa keburukan di sini, ucap Nyai marah. Makhluk itu menatap lurus wajah Nyai. Ia tampak sangat murka atas apa yang dikatakan Nyai. Ia sangat tidak terima tentang hal itu. Geraman makhluk itu kian keras memenuhi isi rumah. Nyai mencoba menenangkan makhluk itu untuk melakukan negosiasi kembali. Karena jika didiamkan, makhluk itu akan semakin meronta, mengamuk, dan menunjukkan bahwa dia sedang marah.
Nyai menyuruh warga yang berkerumun untuk memberikan ruang lebih luas untuk Nyai dan makhluk itu. Para warga mengikuti instruksi Nyai yang terlihat sangat serius sekali. Para warga mengerti jika menghadapi makhluk lelembut itu adalah hal yang tidak mudah. Beberapa menit kemudian makhluk itu mulai bisa lebih tenang. Ia duduk bersilah layaknya petapa. Hanya saja tangannya mencengkram erat celana bagian lutut yang dipakai anak Nyai. Sekarang begini, Anda saya berikan rumah baru, ucap Nyai mulai bernegosiasi. Makhluk itu hanya tersenyum sepele. Dia menutup matanya dan kemudian tertunduk. Dengan gagap dia menjawab kalimat yang dilontarkan oleh Nyai. Anaknya saya bawa juga. Nyai menampar keras wajah itu hingga semua warga tersentak kaget. Memang ya, setan penuh dengan tipu daya. Kan Anda kemarin bilang ke saya, ada 2 pilihan. Sekarang saya memilih untuk mencarikan Anda tempat tinggal yang baru. Kenapa jadi Anda ingin mengambil anak itu juga? Jawab Nyai dengan amarah yang sangat meluap-luap. Kemudian Nyai tiba-tiba menundukkan kepalanya yang terpejam. Semua orang keheranan. Makhluk itu tetap tersenyum memandangi Nyai yang tiba-tiba seperti itu. Tak lama wajahnya terangkat kembali, hingga terlihat dari raut wajah yang berbeda dari wajah Nyai. Itu bukan Nyai, pikir Anto menyelidik. Anda jangan mengganggu keluarga saya, ucap Nyai berubah lebih membesar, seperti suara seorang laki-laki. Lita perlahan menghampiri Anto yang masih berdiri di balik pintu. Dia membisikkan suatu kalimat di telinga Anto. Kayaknya itu kakek. Kakek Lita dulu dikenal sebagai orang sakti di kampung. Beliau mempunyai ilmu pamacan. Seperti itulah ilmu yang sengaja dipelajari di zaman dulu untuk melawan para penjajah Belanda. Kakek Lita salah satu orang yang disegani di kampung ini. Beliau seringkali berinteraksi dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Makhluk itu terlihat menunduk. Nyai yang tubuhnya masih dikendalikan jin yang menyerupai kakek Lita mengangkat kepalanya dan terlihat ekspresi yang mengancam si pemimpin desa jin itu. Tanpa kekesalan dan keputusasaan terlihat dari wajah makhluk itu. Dia terlihat kacau dan ketakutan. Sepertinya mereka memang sedang bertarung. Tentunya bertarung di dalam dunia gaib. Beberapa saat kemudian, nampak wajah Nyai dan anaknya sangat kelelahan. Mereka terlihat lemas sembari duduk dan bersandar di atas sofa di ruang tengah. Terlihat wajah para warga yang penuh dengan pertanyaan. Ya udah, jangan khawatir lagi. Nyai sudah dibantu oleh Yang Kuasa melawan jin yang berniat buruk. Tapi memang dasarnya kita juga yang salah. Jadinya mengganggu kehidupan makhluk yang lain. Nanti besok Nyai pindahkan kampung jin itu ke tempat yang sudah disepakati. Setelah mendengar itu, semua warga merasa lebih tenang. Mereka satu persatu perlahan berjalan pulang ke rumah mereka masing-masing. Lita terlihat sibuk mencuci gelas bekas Nyai dan anaknya. Setelah selesai, ia kembali ke kamar tempat Abi tidur tadi. Konon Nyai memindahkan desa jin itu ke kebun yang tak jauh dari lahan kebun pisang itu. Kebun itu hanya terpisah oleh sungai dan jaraknya tidak terlalu jauh dari bekas kebun pisang itu, yakni kebun kayu Jeng-Jen. Malam itu pula tangan Bu RW kembali sedia kala. Dia sembuh dengan cepat. Esok pagi yang cerah menghiasi senyuman Anto yang tersungging bahagia. Semua yang terjadi telah kembali seperti sedia kala. Anto mendapat banyak pelajaran dari kejadian mistis ini. Jika kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata, senantiasa kita harus selalu saling menghormati sesama makhluk ciptaan Allah. Jangan pernah lagi gegabah. Anto memulai pekerjaannya lagi, yaitu berjualan bakso di depan rumahnya. Ia sedang mempersiapkan bahan-bahan di gerobak baksonya dan hidup bahagia sampai sekarang. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.